Blok 9 mencatat mengenai keterangan bepergian dan korban kejahatan. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Keterangan yang ditanyakan di dalam blok ini mencatat informasi yang dapat menghasilkan indikator-indikator terkait tindak kejahatan. Indikator yang dihasilkan antara lain adalah persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan selama setahun terakhir menurut jenis kejahatan, jenis kelamin, umur, dan frekuensi. Kemudian indikator persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan yang melaporkan ke polisi. Selain itu juga menghasilkan beberapa indikator SDGs terkait dengan tindak kejahatan kekerasan. Blok ini terdiri atas 15 pertanyaan yang ditanyakan untuk anggota rumah tangga semua umur. Pertanyaan tersebut antara lain adalah tentang informasi bepergian anggota rumah tangga atau ART dan informasi tentang tindak kejahatan yang dialami ART dalam kurun waktu sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Selanjutnya, mari kita bahas masing-masing rincian pertanyaannya. Rincian 901 ini menanyakan apakah sejak 1 Januari hingga 30 Desember 2024, ART pernah bepergian keluar kabupaten atau kota, bukan bepergian rutin, minimal 6 jam di tempat tujuan, dan tidak untuk sekolah atau bekerja. Konsep bepergian adalah pergi atau keluar ke tempat atau tujuan utama di luar kabupaten kota tempat tinggal atau bukan rutin dalam wilayah geografis Indonesia, kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok, dengan lama berdiam di tempat tujuan utama paling sedikit 6 jam, serta bukan bertujuan untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Konsep bepergian tersebut merujuk pada konsep bepergian dari United Nations World Tourism Organization dalam International Recommendation for Tourism Statistics 2008. Kemudian kegiatan rutin yang dimaksud adalah kegiatan sekolah dan atau bekerja dalam artian memperoleh upah gaji sesuai tugas pokoknya di tempat yang dituju, yang dilakukan secara rutin atau reguler, baik frekuensinya, lokasinya, maupun kegiatannya. Bepergian rutin yang tidak dalam cakupan pengertian bepergian adalah bepergian ke tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 kali dalam 1 bulan. Bekerja yang tidak dalam cakupan melakukan bepergian adalah bekerja dengan memperoleh upah atau gaji sesuai tugas pokoknya dari majikan di tempat yang dituju. Rincian 902 dan 903 ingin mendapatkan informasi mengenai berapa kali ART bepergian dalam jangka waktu 1 Januari hingga 30 Juni 2024, dan berapa kali ART bepergian dalam jangka waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2024. Satu kali bepergian dihitung sejak meninggalkan tempat tinggal dan atau kembali lagi ke tempat tinggal semula dalam referensi waktu 12 bulan terakhir. Bepergian yang belum selesai di mana yang bersangkutan belum kembali ke tempat tinggal semula pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024, tidak dikategorikan sebagai bepergian. Jika ART berangkat dan pulang dalam satu kali bepergian pada periode yang berbeda, maka satu kali bepergiannya dihitung pada periode saat ART tersebut kembali lagi ke rumah. Rincian 904 menanyakan mengenai maksud utama bepergian, di mana maksud utama bepergian adalah motif atau yang menjadi sebab utama terjadinya perjalanan ke tempat tujuan utama. Dalam satu rangkaian bepergian, bisa saja mengunjungi tujuan lain atau tambahan selain tujuan utamanya tersebut. Durasi tinggal atau berdiam di tempat tujuan lain atau tambahan ini ada kemungkinan lebih lama daripada di tempat tujuan utama. Untuk menentukan tempat tujuan tersebut adalah yang utama atau tambahan, didasarkan pada pengakuan responden. Selanjutnya rincian 905 menanyakan tentang apakah sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024, ART pernah menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual atau lainnya. Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya. Dalam survei ini yang dicatat adalah korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Rincian 906, 908, 910, 912, dan 914 mencatat jumlah kejadian yang dialami ART per jenis kejahatan. Kejahatan lainnya antara lain, penculikan, pemerasan, penipuan, di mana termasuk penipuan internet banking, pengrusakan barang, bullying verbal, tabrak lari yang tidak mengakibatkan luka korbannya, dan sebagainya. Pembunuhan tidak dicatat sebagai tindak kejahatan karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korban. Rincian 907, 909, 911, 913 dan 915 mencatat mengenai jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi per jenis kejahatan. Melaporkan kejahatan yang dimaksud adalah jika suatu kejadian kejahatan secara resmi dilaporkan melalui kanal pelaporan atau sentra pelayanan kepolisian terpadu kepolisian. Demikian penjelasan Blok 9.